Oke, selamat pagi. Kita akan bahas Kuningan. Sudah lama nih kita tidak podcast terkait dengan informasi yang ada di Kuningan. Kita bisa lihat di webnya, ya. Nanti kita coba share apa yang ada di Kuningan. Oke, kita mulai. Mungkin sudah terlihat. Ini websitenya Kabupaten Kuningan. Jadi pemerintah Kabupaten Kuningan, Rapih, Winayun, Kertarahja. Websitenya apa? kuningankab.go.id. Kita akan perlihatkan pada teman-teman terkait dengan potensi daerah. Di sini ada beberapa potensi daerah, bisa dilihat. Ada sumber daya alam, ada infrastruktur, ada ekonomi dan industri, ada wisata dan budaya. Mungkin materi sebelumnya pernah disampaikan terkait dengan wisata budaya. Sekarang kita coba lihat potensi di realisasi investasi. Kita buka. Ini jumlah perusahaan industri menurut kecamatan dan skala industri di Kabupaten Kuningan tahun 2020. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini mulai dari Cigugur, ya, jumlah usahanya 119, ya, jumlah pekerjanya 634, jumlah investasi ini dalam juta rupiah, ya. Jadi 2,758. Ini jumlah usahanya 12, jumlah pekerjanya 155, jumlah investasi 4 miliar, ya. Ini dalam bentuk juta. Ciniru, Dharma, Hantara, Kadugede. Di Kota Kuningannya sendiri ini berdasarkan kecamatan, ya, perlu diketahui. Tulisan yang di sebelah kiri ini berdasarkan kecamatan. Kita coba lihat di Kecamatan Cilimus. Ini Kecamatan Cilimus ada di nomor 25 dengan 665 1068. Investasinya bisa dilihat 31 miliar. Cukup lumayan besar, ya, di sini. Kebetulan di antara desa yang berada di Kecamatan Cilimus itu ada namanya desa online, ya. Di situ penghasilan lumayan besar. Oke, kita bisa lihat juga di sini jumlah investasi untuk yang nomor 25, ya, bisa dilihat di sini nilainya adalah 1.706 miliar. Ya, lumayan besar juga. Ada juga yang lebih besar seperti di Cidahu, ya. Cidahu bahkan mencapai 5,450 miliar. Ini kalau dihitung belakangan juta, ya. Jadi juta nolnya 6 ditambahin ini. Itu potensi yang terakhir di Pasawahan ada 271, cuman datanya tidak terlalu lengkap. Mulai dari yang coba kita lihat yang terbesar. Bisa dilihat di sini 5 ini, ya, paling terbesar di Cidahu. Sedangkan jumlah investasi yang paling besar di Kota Kuningan 12, di Cilimus berapa investasinya? 31, ya. Bisa dilihat di sini 31, ya, untuk Kecamatan Cilimus. Oke, kita coba monitoring juga yang lain terkait dengan perikanan. Ada peternakan, perikanan, kehutanan. Kita bisa lihat untuk perikanan, ya. Kita bisa lihat di sini terkait dengan perikanan, yaitu jenis ikan mas, gurame, nila, tawes, tambak, nilem, sepat, lele, dan lainnya, ya. Jadi di Kota Kuningan ini, terutama di daerah selatan, ya, itu banyak pengusaha ikan.
Sumber mata air, bisa kita lihat terkait dengan sumber mata air. Pertama, kita informasikan terkait dengan desa atau kelurahan, kecamatan, yaitu di daerah Dharma, ya. Sumber airnya suplesi, ya. Pendangkalan pemerintah, di sini kita bisa lihat ada namanya, kita terlalu jauh ke atas, oke, kita bisa lihat di sini. Kondisi pendangkalan, status kepemilikan pemerintah, ya. Jadi mohon maaf tadi pembacanya salah. Terus ada juga ini kadrem, ya. Jadi ada nama waduk, setu atau embung dengan posisi di desa Randobawa Girang, ya. Itu masuk dalam kecamatan Mandirancan. Terus kondisi baik, status kepemilikan adalah perhutani. Ada juga sawah jeruk, Kecamatan Kuningan, Desa Ciporang. Pemilikannya tidak tertulis. Ada leles, ya, mata air leles itu ada di Cijoho. Masuk ke dalam Kecamatan Kuningan. Itu daftar investasi sumber daya air, ya. Jadi ada mata air leles, ada mata air sawah jeruk, investasi sumber mata air dan pegunungan. Sebenarnya ada di daerah desa, masuknya desa Lingga Mekar, ya, itu di dusun Cinangsi, itu lumayan besar potensi airnya. Sekarang tidak lupa Bapak sampaikan terkait dengan Kuningan itu sendiri. Siapa Bupati sekarang yang menjabat, yaitu Bapak Haji Acep Purnama, dan Wakil Bupati Kuningan yaitu Bapak M. Rido Suganda. Bisa dilihat di websitenya kuningankap.go.id. Ini pelaksanaan 402 pejabat fungsional dilantik oleh Bupati. Penyebaran COVID, ya, aktivitas para tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Jadi para melindungi diri, keluarga dan vaksin, ya. Di sini ada hotline-nya juga 119, ya. Di sini Kuningan kap.go.id websitenya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, batasi mobilisasi dan interaksi, hindari kerumunan. Itu yang selalu disampaikan para pejuang COVID, ya. Oke, lanjut. Di bawah ada beberapa kegiatan Pemkab Kuningan dan Cirebon tandatangani kerjasama pengelolaan air, ya. Kita bisa lihat di sini kerjasama yang dilakukan. Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Cirebon tandatangani kerjasama pengelolaan air. Ini dilakukan tanggal 11 November, baru kemarin, ya, 2021. Pemkab Kuningan dan Pemkab Cirebon tandatangani naskah kerjasama pengelolaan sumber daya air Cibodas, Bebelan, Astana, Desa Kaduela, dan Cigusti, Desa Padamatang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Acara berlangsung di Cirebon, ditandai dengan penandatanganan oleh Bupati Kuningan Haji Cecep Purnama, SHMH, dan Bupati Cirebon Dr. Andes Haji Imron Rosadi, MAG, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021. Di sini juga disampaikan Sekda Kuningan Dr. Dian Rahmat Yanuar, MSI, mengatakan perjanjian kerjasama pengelolaan sumber daya air ini, Pemkab Cirebon memberikan dana kompensasi sebesar 250 meter kubik yang dibayarkan setiap bulan setelah dikurangi toleransi kebocoran sebesar 20% yang dihitung dari
besaran debit air baku sesuai hasil bacaan meter air di hulu sebelumnya. Kompensasi air sebesar 110 meter kubik. Nah ini jadi 250 dikurangi 20% dari mungkin kebocoran atau gangguan-gangguan lain. Perjanjian kerjasama ini akan dilakukan evaluasi bersama selama 3 tahun sekali untuk pelaksanaan pembayaran dana kompensasi ini. Mulai dilaksanakan atas pemanfaatan air bulan Januari 2022. Jadi bulan besok ya, setelah 2021 ini berlangsung. Ini ungkap didampingi juga oleh Dr. Ukas Suhar Saputra sebagai Direktur PAM Tirta Kamuning dan pejabat Pemkab lainnya. Bupati Kuningan menuturkan apa yang kita lakukan malam ini intinya ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bagaimanapun masyarakat Kabupaten Cirebon juga bagian dari Kuningan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan NKRI. Untuk ketersediaan air harus kita jaga baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kuningan sebagai wilayah yang dianugerahkan memiliki mata air tentu berkewajiban menjaga dan memelihara dengan melakukan penghijauan di wilayah sumber mata air dan sekitarnya agar debit air tidak berkurang. Hal ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Ya, jadi tetap penghijauannya yuk kita jaga agar kita bisa berbagi ke daerah-daerah yang membutuhkan seperti daerah Cirebon. Bupati Cirebon menyampaikan terima kasih atas diperpanjangnya kerjasama pengelolaan air ini. Dengan adanya perpanjangan kerjasama, semoga apa yang kita sepakati membawa manfaat untuk kedua belah pihak. Bagi kami, air dari Kuningan sudah menjadi ketergantungan karena memiliki kualitas air yang bersih dan segar. Berikut paparan dari Bupati Cirebon. Ini juga bisa dilihat foto terkait penataan tersebut dan perlu disampaikan juga di desa Kaliaren ya agak barat, tapi masuknya itu termasuk desa Setianegara ya, dan satu lagi termasuk desa Lingga Mekar. Di situ ada sumber air yang berpotensi banget dan perlu digali lebih infrastrukturnya ya, karena langsung dilempar ke perairan, pertanian, peternakan dan lari ke sungai. Itu bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Oke, lanjut informasi berikutnya terkait dengan ini tentang Kuningan, lambang daerah ya, kita selalu info terkait dengan visi dan misi. Ini visi dan misi Kota Kuningan. Visinya apa? Kuningan maju. Apa itu maju? Makmur, agamis, pinunjul ya, berbasis desa tahun 2023. Sedangkan misi di sini tertuang membangun tata kelola pemerintah dengan pemerintah daerah yang profesional, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan Nusa Jati. Mewujudkan masyarakat Kuningan Nusa Jati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebinekaan. Mewujudkan manajemen layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, adil, berkualitas, dan berkelanjutan dalam menciptakan sumber daya manusia Nusa Jati. Yang keempat, mewujudkan pembangunan kawasan pedesaan berbasis pertanian, wisata, budaya, dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat.
Yang kelima, mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari. Demikian visi dan misi. Tetap pantau channel informasi ini. Jangan lupa subscribe untuk memberikan semangat kepada kami semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita close.